Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan dan tetap laksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Tentunya materi ini masih ada pada kelas 9 SMP. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih gunanya belajar tentang persamaan kuadrat ini? Dalam kehidupan sehari-hari ini sering digunakan ya. Kebanyakan ini digunakan pada bidang dan luas ya, mencari luas, panjang atau lebar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share video ini ke medsos kalian ya. Terima kasih. Masuk ke pembahasan utama tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2 ya, pangkat 2. Secara umum ya, persamaan kuadrat ditulis dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c itu elemen bilangan real. Nah, persamaan kuadrat ini yang dicarinya adalah akarnya ya, akar dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, cara menentukan akar persamaannya itu ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, mungkin kalian masih ingat ya tentang perkalian dan suku aljabar. Dulu waktu belajar di kelas 7 ya. Misalkan nih punya dua suku aljabar, misalkan x ditambah 2 ya dikali dengan x ditambah 3 ya. Coba ini. Kalau kita kalikan kan ini jelas ya, jawabannya adalah x kuadrat kemudian plus 3x. Kemudian yang keduanya 2 kali x itu adalah 2x. Kemudian 2 kali 3 itu adalah 6 ya. Oke, ini ada yang sama ya. Variabelnya kita jumlahkan, ini di aljabar. Ingat lagi, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, ini. Jadi si perkalian dari x tambah 2 dikalikan dengan x tambah 3 itu sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah, sekarang ini mudah ya, karena ini perkalian. Sekarang bagaimana caranya supaya kalian menemukan kedua suku ini ya? Yang menjadi pertanyaan seperti itu ya. Gimana cara mengubah si persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 menjadi x faktornya, yaitu x tambah 2 kali x tambah 3. Nah, ini ada caranya ya. Namanya dengan cara yang pertama itu memfaktorkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan tentang cara memfaktorkan. Selanjutnya kita masuk ke cara pertama dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan ya. Yang perlu kalian ingat, lihat ini koefisien dari bentuk umum persamaan kuadrat. A adalah koefisien x kuadrat, B koefisien x, dan C konstanta ya, dia gak ada variabel. Kita cari x1 dan x2 nya ya. Kita ubah ke bentuk perkalian dua buah suku aljabar ya. Perkalian dua suku aljabar antara dua suku aljabar. Oke, contoh pertama, tentukan akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ya. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita ubah menjadi perkalian ya, sama dengan 0. Supaya jadi x kuadrat jelas ya, berarti dua-duanya harus x. Setelah dari x kuadrat kita langsung ke c ya, jangan ke b dulu. Dari c ini 6, ini cari pasangan faktornya, yaitu 1 dengan 6 atau 2 dengan 3 ya. Kalau dua-duanya dikalikan jelas jawabannya 6 ya, sesuai dengan yang C. Tetapi sesuaikan dengan B ya. B ini 5 ya. Karena C-nya plus 6 berarti kan kalau perkalian itu supaya jadi plusnya 6 berarti kan antara plus dua-duanya atau min dua-duanya. Kalau min dua-duanya tidak mungkin ya, karena B-nya harus jadi plus 5, berarti dua-duanya harus plus. Berarti 1 dan 6 kalau dijumlah jadi 7, tidak sesuai. Sementara 2 dan 3 kalau dijumlah jadi
5. Berarti sesuainya yang 2 dengan 3, pasangan 2 dan 3 kita simpan di sini 2 dan 3 ya. Dua-duanya plus 2 dan plus 3. Oke. Kita temukan ya, X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Maksudnya apa? Kan kalau perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 0, berarti kan salah satunya 0 ya. Bisa aja X tambah 2 yang 0 atau X tambah 3 yang 0. Berarti kita tulis X tambah 2 itu bisa aja sama dengan 0 kan? Atau X tambah 3 ini sama dengan 0 ya. Di sini kita dapatkan lah untuk yang pertama jadi X1 kita ubah. 2 pindah ruas ke kanan jadi min ya, min 2. Atau yang keduanya jadi X2 plusnya ke kanan pindah jadi min ya, min 3. Oke, kita dapatkan ya akar-akarnya. Akar-akar persamaan kuadratnya X1 sama dengan min 2, kemudian X2 nya adalah min 3. Ketemu ya. Oke, dengan cara yang sama nomor 2 juga kita kerjakan ya, yaitu X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Caranya sama, kita kasih kurung dulu sama dengan, supaya X kuadrat berarti X kali X ya. Jadi faktor ya, pasangan faktor dari 6 yaitu 1 dengan 6 atau 2 dengan 3 ya. Nah, kalau dikalikan jelas ya, dua-duanya hasilnya 6 ya. Tetapi di sini pertanyaannya kalau di jumlah kurang hasilnya harus ini berapa B-nya? Min 1. Cuma nggak ditulis ya ini. Ini sebenarnya adalah min 1 ya. Cuma nggak ditulis. Oke. Kalau 1 dan 6 ya, karena ini C-nya min berarti kan salah satunya harus min ya. C-nya min 6 berarti kan di perkalian dua buah bilangan yang hasilnya min berarti kan salah satunya harus min. Bisa aja yang min 1, 6-nya plus, karena kalau di jumlah jadi 5 ya, salah. Kalau 6-nya min, satunya plus, berarti ini jadi jawabannya adalah min 5, salah juga. Berarti kita gunakan pasangan kedua. Kalau 2 dan 3 ya kita masukkan ya. Karena 1 dan 6 tidak bisa, kita gunakan 2 dan 3 ya. Nah, kalau 2 dan 3 bisa ya, karena kalau salah satunya min, jawabannya pasti min 1 ya. Kalau 3-nya plus, 2-nya min jadi jadi plus 1, sementara kalau 2-nya min dan kalau 2-nya plus, 3-nya min jadi min 1. Jadi kita lihat untuk nilai B ini, karena C-nya min berarti kan salah satunya harus min. Nah, pertanyaan min yang mana, yang 2 atau 3? Nah, lihat di B-nya, B-nya adalah min 1. Berarti kita cari bilangan yang paling besarnya harus min ya. Karena 3 dan 2 lebih besar 3, maka 3 kita kasih min, sementara 2 kita kasih plus ya. Kita cek 2 kali 3 min 6, benar ya. Kemudian 2 dikurangi 3 jawabannya min X, sesuai juga ya. Oke, kita dapatkan ya untuk pertama X1 X tambah 2 itu sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0 ya. Kita dapatkan X1 pindah ruas 2 jadi min, atau X2 pindah ruas min 3 jadi plus ya, plus 3. Oke, kita dapatkan ya X1 nya adalah min 2 dan X2 nya adalah 3. Oke, ini akar-akar untuk persamaan yang kedua ya. Ingat ya, dasar-dasar dari cara memfaktorkan ini. Kita masuk ke cara yang kedua ya, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna ya. Oke, contohnya kasusnya seperti ini. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 4X tambah 2 sama dengan 0 ya. Nah, kan kalau kita gunakan cara memfaktoran, di sini C-nya 2. Kemudian kalau kita cari pasangan faktornya kan 1 dan 2. Kalau dijumlah jadi 3, sementara ini 4. Ya, bingung kan nanti jadi berapa pasangan yang dipakainya. Nah, makanya kita gunakan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita tulis dulu. X kuadrat min 4X ditambah 2 sama dengan 0 ya. Nah, kita ubah menjadi, kan ingat dulu kalian ya, perpangkatan dari X min 2 ya. X min 2 pangkat 2, berapa jawabannya? Ingat dulu ya, X min 2 pangkat 2 itu adalah X kuadrat. Ingat di aljabar ya, min 2 ya, min 2 pangkat 2 kali 2.
min 2 pangkat 2 kali X ya, berarti min 4X. Nah, min 2 pangkat 2 berarti plus 4 ya, plus 4. Nah, lihat ini kan mirip dengan ini ya, X kuadrat min 4, ini juga sama ya, X kuadrat min 4X. Jadi kan kita bisa ubah ke bentuk ini ya. Syaratnya apa? Si B nya kan ini B nya adalah min 4 berubah menjadi min 2 jadi setengahnya ya, berarti ini juga sama ya. Berarti ini juga sama, berarti X ya, X min setengah dari min 4 ini berapa? Yaitu min 2 ya, jadi min 2 pangkat 2. Oke, permasalahannya di sini adalah tambah 2. Nah, ini tambah 2-nya gimana nih? Sementara di sini kan hasilnya harus plus 4. Kalau X min 2 pangkat 2. Berarti supaya jadi 2, si 4 ini diapain nih? Ya jelas, pasti dikurangi 2 ya. Dikurangi 2. Sama dengan 0. Oke, kita pindah ruaskan aja yang min 2-nya ke kanan ya. X min 2 pangkat 2, min 2-nya pindah ke kanan jadi plus 2. Oke, nih. Supaya si pangkat 2-nya ini hilang ya, kita akarkan jadi X min 2 ya. Yang kanannya kan karena hasil akar itu adalah plus min ya, ingat ya, plus min akar dari 2. Kenapa plus min? Karena bisa aja nilainya positif atau negatif ya. Kita pindahkan. Nah, yang min 2 ini kita pindahkan juga ya. Jadi ke kanan ya. Jadi X sama dengan min pindah ke kanan jadi plus 2 plus min ya. Yang ini tetap, yang plus min akar 2. Oke, jadi jawabannya ada 2 ya. Karena ini ada plus min, jadi X1 itu adalah 2 plus ya. Yang pertama kan ada plus min, jadi plus akar 2. Nah, yang keduanya adalah 2 kurangi akar 2. Oke, jadi ini adalah akar-akarnya ya. Akar-akar dari persamaan kuadrat dari X kuadrat min 4X ditambah 2. Oke, jadi kita gunakan dengan melengkapi kuadrat sempurna ya. Selanjutnya kita masuk ke cara yang terakhir, cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik ya, rumus kuadratik atau rumus ABC untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang harus kalian ingat ya, posisi dari ABC di bentuk umum persamaan kuadrat yang sebelumnya ya. X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ingat ya, A ini adalah koefisien untuk X, B ini adalah koefisien untuk A ini koefisien X kuadrat, B ini untuk koefisien X, dan C ini konstanta, dia nggak ada variabel yang menempel ya. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 6X tambah 8. Ya, di sini kan jelas ya. Kalau kita tulis ulang, X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan 0 ya. Berarti kan kita dapatkan nilai A nya berapa ini? A adalah koefisien X kuadrat, itu satu cuma ditulis ya. Kemudian B nya B nya berapa? Koefisien dari X yaitu min 6. Ingat ya, min nya diambil min 6. C nya berapa? C nya sama dengan plus 8. Oke, dapat ya kita A nya min 1, A nya 1, B nya min 6, dan C nya adalah kita masukkan ke rumusannya ya. Langsung aja kita cari nilai X1 dan X2 nya. X1 ya, 2 sama dengan min B. Ingat ya, ini rumusnya adalah min B. Berarti B nya berapa? Min 6. Berarti min dalam kurung min 6 ya, plus min, jadi plus min akar. Nah, plus min akar B kuadrat
B kuadrat B nya berapa? Min 6, berarti min 6 pangkat 2 dikurangi 4. A nya berapanya? A nya 1 ya, berarti 4 kali 1 kasih kurung. C nya berapa? C nya 8 dikali 8 dibagi berapa? 2A ya. A nya berapa? 1. Panjang ya. Oke, kita bawa ke bawah. Min 6, min kali min kan jadi plus ya. Jadi plus 6 plus min akar berapa ini? Min 6 pangkat 2 36 ya. 36 min 4 kali 1 min 4, min 4 kali 8 berarti min 32 min 32. Oke, jangan khawatir ya, nanti ketemu akarnya. Per 2A, 2 kali 1 kan 2. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti kan 6 plus min akar dari berapa? 36 dikurangi 32. Jawabannya 4 dibagi 2. Oke, akar 4 berapa? Ya, akar 4 adalah 2 ya. Jadi 6 plus min 2 dibagi 2. Oke. Nah, kita pecah ya. Kita pecah dari sini ya. Kita nemu nih X1 dan 2-nya ya. 6 di plus min 2 dibagi 2. Oke, kita pecah ya. Jadi kita dapatkan nih di lembar yang baru ya. Oke. Jadi kita kan tadi dapatkan ya bahwa X1 2-nya itu adalah 6 plus min 2 dibagi 2. Ya udah, berarti X1-nya kita biasanya ambil yang plus ya, karena di sini tidak ada persyaratan X1 lebih besar dari X2 atau X2 lebih besar dari X1. X1 kita ambil yang plusnya, berarti 6, normalnya seperti itu ya. 6 ditambah 2 dibagi 2. Berapa? 6 tambah 2 ya 8 ya. Bagi 2 jawabannya adalah 4. Oke, ketemu ya. X1-nya 4, X2-nya kita ambil yang minnya ya. Karena plus yang udah, berarti 6 dikurangi 2 dibagi 2 ya. Tadi kita dapatkan X1 2-nya adalah seperti itu ya. 6 kurangi 2 yaitu 4. 4 dibagi 2 jawabannya adalah 2. Oke, ketemu ya. X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 2. Oke, ini untuk cara rumus ABC atau rumus kuadratik ya. Ingat dasar-dasarnya dari ketiga cara tersebut ya. Jangan lupa operasi pada bentuk aljabar juga. Oke, untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan di buku. Dan untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini di medsos kalian nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.